Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviriana Nurisa Lestari dengan NIM 104 042 500 236. Saya dari kelas AD 4907 dengan mata kuliah Aplikasi Pemrograman Komputer dengan dosen pembimbing Pak Hutomo. Di sini saya ingin mempresentasikan pengolahan data berbasis R dan Python. Di sini saya ingin menjelaskan pada bagian A, yaitu pada bagian Python. Pertama-tama, kita akan mendownload raw financial data CSV. Kemudian, saya akan mengolah data tersebut dengan VS Code menggunakan bahasa Python. Kemudian, hasil pengolahan disimpan ke file dengan nama Clean Financial Data CSV. Baik. Pertama-tama, di sini kita akan menggunakan import pandas ASPD untuk memanggil fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk mengolah data dan membersihkan data. Ini. Kemudian, yang pertama itu ada load data mentah. Nah, load data itu membaca file raw financial data CSV dengan parameter separator, titik koma, dan desimal untuk memastikan data terbaca dengan benar sesuai dengan format aslinya. Dan selanjutnya yang kedua itu ada pembersihan unit sort. Itu berfungsi untuk menghapus baris jika kolom unit sort kosong atau bernilai 0, karena data transaksi tanpa jumlah unit tidak valid untuk analisis. Dan yang ketiga, itu ada ganti sales price bernilai 0 berdasarkan kategori. Nah, di sini logika sales price itu berfungsi mengisi nilai sales price yang bernilai 0 berdasarkan pemetaan atau mapping kategori produk. Nah, di sini contohnya adalah produk A sama dengan 7, produk B sama dengan 12, dan seterusnya. Kemudian, yang keempat adalah hapus data duplikat. Nah, ini tuh berfungsi untuk menghapus data ganda menggunakan drop duplicates untuk menjamin akurasi data transaksi. Nah, yang kelima, ini adalah standarisasi tanggal yang berfungsi untuk mengubah format tanggal menjadi day, month, year agar seragam. Kemudian, yang keempat, yang keenam dan tujuh itu, nah, yang keenam dan tujuh itu adalah berfungsi mengatur ulang urutan kolom. Dan yang ketujuh itu berfungsi untuk menyimpan hasilnya ke dalam file Clean Financial Data Final CSV. Baik, sekian pada bagian A Python. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan pengolahan data berbasis R. Pada bagian R, olah data Clean Financial Data CSV dengan R Studio. Itu hasil pengolahannya disimpan ke file dengan nama Financial CSV dan Financial Plus CSV. Cuma plus doang ya kita. Apa? Plus doang. Itu kalau misalnya Nah, di sini secara keseluruhan try catch itu berfungsi sebagai penanganan kesalahan atau error handling. Jika terjadi kegagalan pada salah satu proses, program tidak akan langsung berhenti, melainkan dia menampilkan pesan error yang spesifik. Oke, kemudian pertama ada load data. Nah, di sini load data itu berfungsi untuk memuat file Clean Financial Data Python CSV yang telah kita bersihkan sebelumnya. Nah, kemudian perintah ini itu digunakan untuk menghapus spasi kosong yang tidak diinginkan di awal atau di akhir nama kolom agar pemanggilan variabel dalam perhitungan tidak mengalami error. Nah, di sini yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah penambahan
kolom perhitungan. Nah, itu ada dia membuat 3 metrik keuangan baru secara otomatis. Yang pertama itu ada gross sales, ada sales dan profit. Kalau gross sales itu adalah total penjualan kotor yang didapat dari perkalian, yaitu unit sold dengan sales price. Kemudian yang kedua ada sales, itu penjualan bersih setelah dikurangi potongan harga, yaitu gross sales dikurangi diskon. Kemudian ada profit. Profit itu keuntungan bersih yang didapat dari penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan, yaitu sales dikurangi COGS. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini aja. Nah, yang ketiga ini adalah penyimpanan data terhitung. Fungsinya yaitu untuk menyimpan tabel data yang sudah dilengkapi dengan kolom perhitungan baru ke dalam file yang bernama Financial Data CSV. Nah, kalau di sini parameter row name sama dengan false itu digunakan agar R tidak menambahkan kolom nomor baris yang ditambahkan di file CSV hasil. Nah, lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah total keuntungan. Total keuntungan ini memiliki fungsi yaitu menghitung jumlah total dari seluruh kolom profit menggunakan fungsi sum. Nah, hasilnya ini ditampilkan di konsol sebagai ringkasan performa finansial secara keseluruhan. Kemudian lanjut ke nomor 5. Nah, yang di nomor 5 ini adalah konversi tipe data tanggal. Ini itu berfungsi untuk mengubah kolom data yang awalnya berupa teks atau string menjadi objek tanggal resmi. Nah, di R, dia itu menggunakan format persen day, persen month, persen year. Nah, langkah ini itu wajib dilakukan karena agar dapat mengurutkan data berdasarkan waktu dan melakukan pengelompokan agregasi berdasarkan bulan atau tahun. Kemudian yang ke-6. Nah, kalau yang ke-6 ini adalah visualisasi grafis atau dashboard. Program ini membuat tampilan visual untuk memudahkan pemahaman tren profit. Nah, itu kalau dia nggak kerja kan nggak bisa gue sama. Nah, ini grafik yang dibuat ini yaitu profit berdasarkan bulan, tahun, produk, dan negara. Kalau misalnya pada bagian ini, nah dia itu menggunakan bar plot ini itu untuk membuat diagram batang dengan warna yang berbeda-beda agar mudah dibedakan secara visual. Ini diagramnya. Kemudian nomor 7. Nah, nomor 7 ini adalah filter khusus analisis terperinci. Fungsinya itu untuk melakukan penyaringan atau filtering data khusus untuk bulan Desember tahun 2025. Nah, analisis ini mengurutkan data berdasarkan profit terkecil dan menampilkan 3 transaksi dengan performa terburuk di bulan tersebut untuk dievaluasi oleh manajemen. Kemudian, nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah identifikasi kerugian atau financial loss. Fungsinya itu untuk menyaring semua transaksi yang menghasilkan profit negatif. Profit kurang dari 0. Nah, terus transaksi yang merugikan disimpan ke dalam file terpisah, yaitu nama filenya yaitu Financial Loss CSV, agar tim manajemen bisa melakukan audit khusus pada transaksi tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengolahan data berbasis R. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih kita gue nih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinanta Anjani Fahira dengan NIM 104042500113. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis data administrasi bisnis menggunakan bahasa pemrograman R, khususnya bagian satu yaitu pemahaman data dan eksplorasi awal dengan studi kasus data transaksi penjualan PT Nusantara Mart. Dataset yang digunakan berisi 120 data transaksi penjualan. Data ini menggambarkan aktivitas penjualan perusahaan retail dan digunakan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja bisnis serta pengambilan keputusan administratif. Baik, saya akan menjelaskan tentang variabel ini. Yang pertama yaitu transaction ID. Variabel transaction ID berfungsi sebagai kode unik untuk setiap transaksi. Dalam administrasi bisnis, variabel ini penting untuk melacak transaksi, melakukan audit, dan menghindari data ganda. Tanpa transaction ID, proses pengawasan dan pengecekan transaksi akan jauh lebih sulit. Kemudian yang kedua, transaction date. Variabel transaction date mencatat tanggal terjadinya transaksi. Data ini digunakan untuk membuat laporan penjualan berdasarkan periode waktu, melihat tren penjualan, serta membantu perencanaan promosi dan stok. Dari sisi administrasi, tanggal sangat penting untuk membandingkan kinerja bisnis dari waktu ke waktu. Kemudian branch ID dan branch city. Variabel ini menunjukkan identitas dan lokasi cabang. Variabel ini membantu manajemen untuk membandingkan performa antar cabang, mengawasi operasional, dan mengambil keputusan berdasarkan wilayah. Tanpa data cabang, manajemen hanya melihat angka total tanpa tahu cabang mana yang kinerjanya baik atau kurang. Kemudian selanjutnya produk ID dan produk kategori. Variabel ini digunakan untuk mengenali produk dan kelompok produknya. Dalam administrasi bisnis, data ini penting untuk mengelola stok, evaluasi produk yang paling laku, serta penentuan strategi pemasaran. Produk ID berfokus ke produk tertentu, sedangkan produk kategori digunakan untuk analisis yang lebih umum. Kemudian unit slot. Variabel unit slot menunjukkan jumlah unik yang terjual dalam satu transaksi. Variabel ini digunakan untuk melihat volume penjualan, perencanaan persediaan, dan memahami tingkat permintaan pasar. Data ini membantu membedakan apakah penjualan tinggi karena harga mahal atau karena jumlah barang yang terjual banyak. Kemudian unit price. Variabel unit price mencatat harga per unit produk saat transaksi berlangsung. Variabel ini penting untuk mengontrol harga, menganalisis strategi penetapan harga, dan menghitung nilai transaksi. Kesalahan pada data harga bisa berdampak langsung pada pelaporan keuangan. Kemudian diskon. Variabel diskon menunjukkan besar diskon yang diberikan pada transaksi. Data ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas promosi, mengawasi kebijakan diskon, dan menentukan strategi pemasaran. Jika diskon tidak dikontrol dengan baik, hal ini bisa menurunkan keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu total sales. Variabel ini menunjukkan nilai akhir dari setiap transaksi penjualan. Variabel ini menjadi indikator utama untuk melihat kinerja penjualan, evaluasi cabang, dan kontribusi produk. Bisa dibilang, total sales adalah gambaran langsung dari hasil aktivitas penjualan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksplorasi data menggunakan R. Yang pertama yaitu kita membaca dataset. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membaca dataset ke dalam R menggunakan fungsi read.csv. Setelah itu, data disimpan dalam bentuk data frame agar mudah untuk dianalisis. Yang kedua yaitu menampilkan 30 baris pertama. Kemudian saya akan menampilkan 30 baris pertama data menggunakan fungsi head. Tujuannya untuk memastikan data berhasil dimuat dan untuk melihat gambaran awal isi dataset. Saya juga menggunakan fungsi summary untuk melihat ringkasan statistik dari data, seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran umum, sebaran data, dan kemungkinan adanya nilai ekstrim. Kemudian saya akan menjelaskan evaluasi kualitas data yang merupakan bagian terakhir dari bagian satu, yaitu yang pertama pemeriksaan missing value. Untuk pengecekan kualitas data, saya melakukan pemeriksaan nilai kosong atau missing value menggunakan fungsi ISNA. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada data yang kosong sehingga dataset ini sudah cukup lengkap.
Kemudian dari hasil struktur dan ringkasan data, format variabel sudah sesuai dan nilainya masih masuk akal secara bisnis. Tidak ditemukan nilai yang tidak wajar seperti harga nol atau jumlah unit terjual yang negatif. Kemudian implikasi administratif. Kualitas data yang baik ini sangat penting dalam administrasi bisnis karena memastikan bahwa laporan, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih akurat dan dapat dipercaya. Sekian dari penjelasan bagian 1. Analisis akan dilanjutkan dengan tahap analisis deskriptif dan insight bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Dika Aurelia dengan nomor NIM 104042500083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif berdasarkan dataset transaksi penjualan PT Nusantara Mart yang terdiri dari 120 data transaksi. Pada bagian 2, di analisis deskriptif, yang pertama itu melakukan analisis deskriptif yang terdiri dari 3 yang akan dianalisis, yaitu total penjualan pada masing-masing cabang, rata-rata nilai transaksi pada masing-masing cabang, serta total penjualan berdasarkan kategori produk. Untuk yang pertama, total penjualan pada masing-masing cabang. Berdasarkan hasil pengolahan data transaksi PT Nusantara Mart, total penjualan pada masing-masing cabang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Cabang Yogyakarta mencatat total penjualan tertinggi dibandingkan cabang lainnya, disusul oleh Jakarta dan Surabaya. Sementara itu, cabang Bandung memiliki total penjualan paling rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap cabang memiliki performa administrasi dan penjualan yang berbeda-beda, yang dapat dipengaruhi oleh faktor lokasi, daya beli masyarakat, serta efektivitas pengelolaan operasional cabang. Yang kedua, rata-rata nilai transaksi pada masing-masing cabang. Hal analisis rata-rata nilai transaksi menunjukkan bahwa cabang Yogyakarta juga memiliki rata-rata transaksi tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai pembelian per transaksi di cabang tersebut relatif besar, baik karena jumlah unit yang dibeli lebih banyak maupun harga produk yang lebih tinggi. Sebaliknya, cabang Semarang dan Bandung memiliki rata-rata nilai transaksi yang lebih rendah, yang mengindikasikan transaksi cenderung bernilai kecil. Dari sisi administrasi bisnis, informasi ini penting untuk mengevaluasi strategi penjualan dan promosi di masing-masing cabang. Yang ketiga, total penjualan berdasarkan kategori produk. Jika dilihat dari kategori produk, frozen food memberikan kontribusi penjualan terbesar terhadap total pendapatan perusahaan, diikuti oleh kategori household. Sementara itu, kategori snack dan beverage memiliki total penjualan paling rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa produk kebutuhan utama dan tahan lama lebih dominan dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan stok, pengadaan barang, dan juga prioritas distribusi produk. Yang kedua yaitu hasil analisis dalam bentuk visualisasi data. Di sini untuk total penjualan pada masing-masing cabang dibuat dengan diagram batang. Yang kedua, rata-rata nilai transaksi pada masing-masing cabang juga dibikin dengan diagram batang. Dan yang terakhir, total penjualan berdasarkan kategori produk dibikin menggunakan diagram garis. Kemudian dilakukanlah perhitungan dan visualisasi. Analisis kinerja administrasi cabang berdasarkan total penjualan dan rata-rata nilai transaksi, cabang Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai cabang dengan kinerja administrasi terbaik karena mampu menghasilkan penjualan tinggi, sekaligus nilai transaksi yang besar. Cabang Jakarta dan Surabaya menunjukkan performa yang cukup baik dan juga stabil. Sebaliknya, cabang Bandung dan Semarang memerlukan evaluasi lebih lanjut, khususnya dalam hal strategi penjualan, pengelolaan promosi, serta optimalisasi produk yang dijual agar dapat meningkatkan kinerja penjualan.
Dan yang terakhir yaitu analisis efisiensi penggunaan produk. Dari sisi efisiensi pengelolaan produk, kategori, dan household terbentuk paling efektif dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan stok dan distribusi untuk kategori tersebut sudah berjalan dengan baik. Sebaliknya, kategori snack dan beverage perlu mendapatkan perhatian khusus, misalnya melalui strategi promosi yang lebih agresif atau penyesuaian harga, agar kontribusinya terhadap total penjualan dapat meningkat. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis deskriptif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lia Amanda dengan NIM 104042500223. Kita lanjut ke bagian 3, analisis korelasi dan insight bisnis. Yang pertama ada analisis hubungan, jumlah unit terjual, dan total nilai penjualan. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah jumlah barang yang dijual berhubungan dengan total nilai dari penjualan yang terjadi di PT Nusantara Mart. Jumlah barang terjual mencerminkan seberapa besar volume penjualan, sementara total nilai penjualan menggambarkan tingkat pendapatan yang diperoleh perusahaan atas setiap transaksi. Secara teori, semakin tinggi jumlah barang yang dijual, maka semakin besar pula kemungkinan pendapatan yang dihasilkan. Meskipun demikian, hubungan ini perlu dikaji lebih lanjut dengan data, karena nilai penjualan juga dipengaruhi oleh harga per unit produk dan kategori produk yang ditawarkan. Dari data transaksi yang telah dianalisis, hubungan antara jumlah barang terjual dan total nilai penjualan menunjukkan pola yang dapat diobservasi secara kuantitatif melalui tabel ringkasan dan representasi visual berupa scatter plot. Lalu yang B, besaran diskon dan nilai transaksi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan diskon terhadap peningkatan nilai transaksi. Diskon sering digunakan sebagai strategi administrasi penjualan untuk menarik minat pelanggan dan meningkatkan volume pembelian. Namun, dalam praktiknya, pemberian diskon tidak selalu menghasilkan peningkatan nilai transaksi. Oleh karena itu, analisis hubungan antara besaran diskon dan nilai transaksi diperlukan untuk mengetahui apakah diskon benar-benar berdampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan atau justru berpotensi menurunkan keuntungan. Lalu yang kedua ada metode analisis hubungan. Di sini saya akan memberi contoh untuk membuat tabel ringkasan. Lalu yang kedua ada metode analisis hubungan. Di sini saya akan memberikan contoh cara membuat tabel ringkasan. Yang pertama kita blok dulu, lalu kita insert dan pivot table. Di sini karena tabel ringkasannya untuk jumlah yang terjual, maka kita unit sold dimasukkan ke rows dan total sales dimasukkan ke values. Karena kita mencari rata-rata, maka kita klik yang average. Lalu ini kita bisa ubah jadi unit sold. Lalu kita grup, kita pilih angka berapa saja. Klik group selection. Karena di sini 25, jadi saya ambil 5 aja. Masing-masing 5. Lalu ini sudah jadi, ini untuk yang unit sold. Lalu kita buat yang diskon. Lalu kita buat yang diskon dengan cara yang sama. Di blok semua. Lalu kita klik pivot table. Ini di oke aja. Habis itu kita masukkan diskon ke rows dan total sales ke values. Ini kita ganti juga ke average. Ini sudah jadi. Satu.
Lalu ini sudah jadi. Untuk yang itu kita tinggal ganti saja menjadi diskon. Di sini diskonnya mulai dari ini, lalu ini ada rata-ratanya. Lalu kita lanjut untuk membuat scatter plot. Di sini saya akan membuat scatter plot yaitu unit sold dan juga diskon. Dengan cara kita blok yang unit sold dengan total sales. Ini kita taruh sebelah sini. Kita ganti dengan jumlah unit terjual versus total nilai penjualan. Nah, untuk yang ini kita bisa ganti dengan cara yang ini kita bisa ganti dengan jumlah unit terjual. Lalu sebelah sini kita ganti yang vertikal itu total nilai penjualan. Ini lalu kita lanjut untuk yang diskon. Lalu kita taruh sini. Ini bisa kita ubah menjadi diskon versus lalu di sini kita ubah judulnya itu menjadi diskon nilai penjualan. Lalu yang horizontal ini kita ganti dengan diskon. Dan untuk yang vertikal kita ubah menjadi nilai penjualan. Ya, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Ghifari. Sini saya akan menjelaskan tugas besar kami. Dan saya menjelaskan bagian 4. Nah, yang pertama, yang bagian 4 itu yaitu analisis lanjut dan rekomendasi administratif. Yang pertama ada hasil analisis data. Cabang dengan performa terbaik dan terendah berdasarkan perhitungan total penjualan atau total sales per cabang diperoleh hasil sebagai berikut. Cabang dengan performa terbaik adalah cabang Yogyakarta dengan total pendapatan sebesar 12.110.500. Hal ini menunjukkan bahwa cabang tersebut memiliki kinerja penjualan paling optimal dibandingkan cabang lain. Cabang dengan performa terendah adalah cabang Bandung dengan total pendapatan sebesar 7.997.400.
Rendahnya pendapatan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap strategi penjualan dan pengelolaan produk di cabang tersebut. Perbedaan performa antar cabang menunjukkan adanya variasi efektivitas operasional dan daya serap pasar di masing-masing wilayah. Yang B adalah produk atau kategori dengan kontribusi pendapatan terbesar. Hasil analisis berdasarkan kategori produk menunjukkan bahwa kategori frozen food memberikan kontribusi pendapatan terbesar dengan total penjualan sebesar 20.531.250. Kategori ini diikuti oleh household sebesar 14.135.000. Sementara itu, kategori dengan kontribusi terendah adalah snack dengan total penjualan sebesar 3.720.600. Tingginya kontribusi kategori frozen food menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki permintaan yang tinggi dan perputaran penjualan yang cepat. Yang selanjutnya adalah rekomendasi administratif berbasis data. Yang pertama ada rekomendasi strategi peningkatan kinerja cabang. Manajemen disarankan untuk melakukan evaluasi dan peningkatan strategi penjualan di cabang Bandung. Sebagai cabang dengan performa terendah, strategi yang dapat diterapkan antara lain mengadopsi pola pengelolaan stok dan promosi dari cabang Yogyakarta yang memiliki performa terbaik. Rekomendasi ini didukung oleh data yang menunjukkan selisih pendapatan yang cukup signifikan antar kedua cabang. Yang kedua ada rekomendasi kebijakan diskon yang lebih terarah. Berdasarkan data transaksi diskon, sebaiknya difokuskan pada kategori dengan kontribusi rendah seperti snack dan beverage. Pemberian diskon yang lebih terarah diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan tanpa terlalu menekan margin keuntungan, dibandingkan memberikan diskon pada kategori yang sudah memiliki permintaan tinggi seperti frozen food. Yang ketiga yaitu rekomendasi perencanaan stok dan pengendalian administrasi. Perusahaan disarankan untuk memprioritaskan ketersediaan stok kategori frozen food dan household karena kedua kategori tersebut menyumbang pendapatan terbesar. Sebaliknya, kategori dengan kontribusi rendah perlu dilakukan pengendalian stok yang lebih ketat agar tidak terjadi penumpukan persediaan. Pendekatan ini akan meningkatkan efisiensi administrasi penjualan dan akurasi pelaporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.